Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat. Kita semua, keluarga kita, ayah bunda kita, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat. Bagi teman-teman kita atau keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat sakitnya. Kita tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Kelas 6 spektakuler, ya. Itu harus selalu semangat dalam belajar. Nah, tidak lupa Ustaz selalu mengajak untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun juga sudah banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam, bukan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita yang kita nantikan syafaatnya nanti kelak di hari kiamat. Demikian juga untuk keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Anak-anak yang Ustaz sayangi, ya, pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang bilangan bulat. Nah, setelah anak-anak mempelajari materi tentang bilangan bulat ini, nanti diharapkan anak-anak bisa memahami dan bisa melakukan operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Oke, siap dimulai. Marilah jangan lupa ya berdoa. Awali dengan bersama-sama melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, apa itu bilangan bulat? Ini bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan lawannya. Maksudnya lawannya siapa? Ya, lawannya bilangan asli. Bilangan asli itu bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Lalu lawannya 1 berapa? Itu yang berada di sebelah kiri 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Tuh, 0 ini adalah bilangan yang berada di tengah-tengah antara yang positif dan yang negatif. Ini diulang lagi ya. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli 0 dan bilangan lawannya. Ini contoh lawan. Ini lawan itu atau inverse ya. Kemudian 0 asli. Lawannya asli atau inverse-nya asli. Sedangkan bilangan 1 lawannya negatif 1. Di antara 1 dan negatif 1 ada 0 tengah-tengahnya. Kemudian bilangan asli 10 lawannya negatif 10. Nih, bagaimana cara membacanya? Seperti tadi yang Ustaz ucapkan, 1 ya, lambang bilangan 1 dibaca 1, 0 dibaca 0, negatif 1. Jangan dibaca minus 1, tapi dibaca negatif 1, negatif 10, dan seterusnya. Ini contoh bilangan bulat ya, contoh bilangan bulat. Ini bilangan bulat itu untuk apa saja sih? Kaitannya dengan apa saja sih gitu ya, anak-anak ya. Untuk pertama untuk menyatakan suhu udara di bawah 0. Jadi kaitannya dengan suhu udara, dengan suhu air, suhu badan, pokoknya yang berkaitan dengan suhu benda. Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Artinya apa itu? Artinya bahwa suhu udara di puncak pegunungan itu adalah negatif 5 derajat Celcius. Ya, di bawah 0 dibaca negatif derajat Celcius. Di bawah 0 derajat Celcius sekali lagi dibaca negatif derajat Celcius. Tergantung berapanya. Kemudian yang berikutnya
Bilangan bulat ini digunakan untuk menyatakan kedalaman di bawah permukaan laut. Tapi sebetulnya bukan hanya permukaan laut ya, tetapi juga permukaan tanah. Karena ada kalanya sebuah bangunan tingkat itu ada yang di bawah permukaan tanah seperti itu. Nih. Terumbu karang ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Artinya itu bahwa terumbu karang itu berada di negatif 20 meter. Artinya 20 meter dari permukaan laut. Sehingga di sini permukaan laut adalah merupakan titik nol. Selain itu juga sering digunakan untuk menentukan penskoran atau penilaian, terutama saat diadakan kompetisi. Ya, misalkan yang benar untuk satu soal benar dapat skor 4. Untuk soal yang salah skor negatif 1. Untuk soal yang tidak dijawab 0 misalkan, atau negatif 1 juga misalkan, seperti itu ya. Ini kaitannya dengan bilangan bulan. Nah, ini suhu. Nah, di sini titik tengahnya ini adalah 0 ya, 0 derajat. Ke atas ini suhunya semakin tinggi, artinya semakin panas gitu ya. 0, 10, 20, 30. Nah, ini yang kecil-kecil tidak ditampakkan. 1, 2, 3-nya enggak ditampakkan kalau terlalu kecil. Kemudian di bawah 0 ada 10 derajat di bawah 0, 20 derajat di bawah 0, 30 derajat di bawah 0, dan seterusnya. Artinya ini kalau dibaca ya negatif 10 derajat Celcius, negatif 20 derajat Celcius, dan seterusnya. Ini ya, ini ada kapal. Ini kapal ini berada di 0 derajat. Kemudian di bawahnya ada daratan yang berada di bawah permukaan laut, seperti itu. Kita lanjut. Untuk memudahkan cara membaca bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangan. Ini garis bilangan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan ya. 0 ke kanan ini adalah positif, 0 ke kiri adalah negatif. Ini kalau kita lihat 1 ditambah negatif 1 ini, misalkan ini digabung, dipasangkan hasilnya 0. Negatif 2 dipasangkan dengan 2, 0. Negatif 3 dipasangkan dengan 3, 0. Dan seterusnya. Ini kalau digambarkan menggunakan garis bilangan. Tengah-tengahnya 0, 0 ke kanan itu positif, 0 ke kiri negatif. Gitu ya. Baik, ini tadi ya, saya ulangi cara membaca garis bilangan. Ini kita jelaskan lagi. Ini titik tengahnya adalah 0. Kemudian ini posisi awal. Kalau dari 0 ke kanan, nilainya semakin besar. Nilai angkanya semakin besar, bukan angkanya. Nah, nilai angkanya semakin besar. Kemudian dari 0 ke kiri, nilai angkanya semakin kecil. Artinya ini dari kiri ke kanan, nilai bilangan semakin besar. Sebaliknya dari kanan ke kiri, nilainya semakin kecil. Sehingga nanti kalau diminta untuk mengurutkan pecahan, anak-anak harus paham, harus bisa, jangan sampai bingung. Negatif 7 dengan 1 nilainya besar mana? Ya besar 1, karena 1 berada di sebelah kanannya negatif 7. Negatif 5 dengan 0 atau negatif 5 dengan negatif 1, maka negatif 5-nya akan lebih kecil karena negatif 5 ada di sebelah kiri 0 maupun 1. Oke, paham ya? Nah, berikutnya kita lanjut. Nah, ini tadi seperti kita contohkan, bilangan negatif 5, ini negatif 5, berada di sebelah kiri negatif 2. Dengan demikian, negatif 5 ini kurang dari
negatif 2 atau lebih kecil dari negatif 2. Bilangan 4 berada di sebelah kanan bilangan negatif 1. Ini 4 berada di sebelah kanan negatif 1. Dengan demikian 4 lebih besar daripada negatif 1. Berikutnya operasi hitungnya ya, operasi hitung. Nah, ini operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Seperti tadi di awal sudah sebutkan bahwa setelah mempelajari materi ini anak-anak bisa menentukan atau bisa mencari hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini yang pertama adalah penjumlahan 2 tambah 5 ini dengan sangat mudah, anak pasti bisa menjawab 7 gitu ya. Nah, ini kalau kita perhatikan 2 ini adalah positif, 5 positif, maka positif dengan positif akan selalu menghasilkan bilangan positif. Ya. Kalau ditunjukkan menggunakan garis bilangan seperti ini, posisi awal ada di 0, ya, kemudian 2 berarti ke kanan ya, karena arah 2 ini 2 berarti 0 ke kanan, 2 kemudian ditambah 5 berarti ke kanan lagi, dari posisi 2 ke kanan 5 akan berhenti di angka 7. Dengan demikian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, ini kalau ditunjukkan menggunakan garis bilangan, prosesnya seperti itu. Kita lanjut. Untuk hal yang sama 4 tambah 3 ini ya. Nah, dari 0 posisi awalnya 0 ke kanan 4 ditambah ke kanan lagi 3. Ini posisi akhirnya itu ada di angka 7. Nanti 4 tambah 3 sama dengan 7. 8 tambah 3 ditunjukkan menggunakan garis bilangan, posisi awal di 0, ke kanan 8, ditambah ke kanan lagi 5, posisi akhirnya di 13. Maka hasilnya sama dengan 8 tambah 5 sama dengan 13. Nah, dari beberapa contoh tadi bisa disimpulkan bahwa bilangan positif ditambah bilangan positif selalu menghasilkan bilangan positif yang merupakan jumlah dari kedua bilangan tersebut. Jumlah dari bilangan-bilangan yang ditambahkan, yang dijumlahkan. Ya. Kalau misalkan ada 3 bilangan ya berarti hasilnya positif dan merupakan jumlah dari 3 bilangan itu. Begitu. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, anak-anak yang solih dan solehah, kita lanjut. Sekarang ini kalau kita perhatikan adalah negatif ditambah negatif ini. Negatif ditambah negatif, bilangan negatif ditambah bilangan negatif. Negatif 2 ditambah negatif 7. Kalau kita hubungkan negatif dengan positif itu misalkan kalau kita adalah umat Islam, maka kita berpikir bahwa yang negatif ini bisa dianalogikan dengan sesuatu perbuatan buruk yang nanti apabila dilakukan Allah akan memberikan dosa. Demikian juga kalau positif, maka sesuatu yang dilakukan itu baik, maka Allah akan memberikan pahala. Jadi positif itu pahala, negatif itu bisa dikatakan dosa. Nah, ini dosa ditambah dosa, dosanya 2 huruf lagi 7 kali dapat dosa 7. Nah, maka yang didapat adalah dosanya kan? Dosanya jadi berapa? 9. Kita cek kalau menggunakan garis bilangan. Posisi 0 negatif, ini negatif 2 berarti ke kiri ya, ke kiri 2 karena arahnya negatif, karena bilangannya negatif maka arahnya ke arah negatif. Kemudian ditambah negatif 7 berarti ditambah lagi dosa 7 atau ditambah negatifnya 7 berarti ke kiri lagi 7. Nah, ke kiri lagi 7 sehingga posisi akhir ada di negatif
9. Ini hasilnya ditunjukkan menggunakan garis yang ungu ini, negatif 9. Oh ya, sekali lagi kalau kita analogikan dengan perbuatan baik dan buruk, pahala dan dosa, maka negatif itu adalah dosa, ya, positif adalah pahala. Kita lanjut. Contoh lain, negatif dengan negatif. Nah, seperti ini, negatif 4 tambah negatif 2. Hasilnya mendapatkan negatif 6. Negatif 5 ditambah negatif 6 ditambah negatif 5. 6 ke kiri tambah lagi 5 ke kiri, hasilnya sama dengan negatif 11. Nah, kesimpulannya apa dari ini? Kesimpulannya, jika bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya selalu negatif dan merupakan jumlah, merupakan gabungan dari bilangan-bilangan yang dijumlahkan tersebut. Kalau nanti ada 3 bilangan negatif, ya berarti jumlah dari 3 bilangan negatif tersebut tandanya selalu negatif. Dosa yang dilakukan ditambah dosa lagi, tambah dosa lagi, maka dosanya akan merupakan gabungan dari semua yang sudah dilakukan itu. Kita lanjut. Nah, sekarang tandanya berbeda anak-anak. Ini bilangan negatif dengan bilangan positif. Maka bagaimana caranya? Simaklah dengan seksama. Ini ya, sekali lagi, negatif dengan positif atau dibalik positif dengan negatif. Posisi awal di 0 tetap negatif 4, berarti ke arah kiri 4. Nah, kemudian ditambah 6, karena penjumlahannya ini, karena 6-nya adalah positif, maka balik ke kanan ya, balik ke kanan sebanyak 6 langkah. Jadi 4, kemudian balik ke kanan 6. Sehingga posisi akhir ada di 2. Dengan demikian, negatif 4 ditambah 6 sama dengan 2. Atau bisa dikatakan, ini punya dosa 4 ditambah pahala 6. Ya kan? Ini pahala itu bisa dikatakan mengurangi dosa. Kalau dosa mengurangi pahala, kan gitu ya. Kalau diambil kebaikannya sama aja, nanti pengurangan. Ini ditambah pahala sama aja mengurangi dosa. Dosanya 4 diberi pahala 6. Kalau ditimbang, ya, seseorang yang memiliki dosa 4 dan memiliki pahala 6, nanti saat yaumul hisab, ya, saat dihisab pada saat dari hari kiamat ya, nanti dihisab antara pahala dan dosa, ini ternyata banyak pahalanya, maka dia akan masuk ke surga dengan membawa 2 pahala ini. Karena selisihnya 2 antara pahala dan dosa. Nih. Kalau misalkan menggunakan garis belakang gimana nih? Negatif 4 posisi di sini supaya 0, berarti pasangannya 4. Padahal ini 6, berarti 4 ke 6 itu masih ada 2. Nah, dengan demikian negatif 4 tambah 2 sama dengan 0. Oke, ini cara lain berarti ya. Lanjut, untuk negatif 6 tambah 4. Nah, negatif 6 tambah 4, posisi awal tetap ada di angka 0. Kemudian negatif 6 berarti ke kiri 6. Kemudian ditambah 4. Tambah 4 berarti balik ke kanan 4. Posisi terakhir ada di 2. Dengan demikian negatif 4 dan negatif 6 tambah 4 sama dengan negatif 2. Demikian juga ini ya, kalau dikaitkan dengan pahala dan dosa, punya dosa 6, lalu diberi pahala 4, sehingga masih memiliki dosa 2 atau negatif 2. Sekali lagi, pahala mengurangi dosa. Sebaliknya juga begitu, dosa mengurangi pahala. Itu ya, kalau di dalam konsep 3. Oke, 11 ditambah 9.
Ini positif tidak perlu disebut positif 11 ya, cukup 11 ditambah negatif 9. Ingat dibacanya negatif bukan minus. Nah, ini berikutnya bagaimana di dalam garis bilangan. Nih, posisi 0. 11 berarti ke arah kanan atau kiri? 11. Oh, ke arah kanan karena positif ya. Kemudian ditambah negatif 9. Karena ditambah negatif 9 sama aja mundur 9. Atau ditambah ke arah kiri 9. Nih, karena ini penjumlahnya adalah 9, maka arah jalannya ke kiri. Gitu ya. Nih, 9 berarti berhenti di posisi 2. 9 cara ngitungnya gimana? Ya 11 dari 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu. Nah, posisi ada di 2. Inilah hasilnya ditunjukkan oleh gambar warna ungu, garis warna ungu. Lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi kita sudah mendapatkan 2 kesimpulan. Sekarang kesimpulan ketiga. Jika bilangan negatif ditambah positif atau sebaliknya bilangan positif ditambah negatif, ini ya tandanya berbeda, maka hasilnya merupakan atau sama dengan selisih angka kedua bilangan tersebut. Ya. Selisih kedua bilangan tersebut. Misalkan ini 11 dengan 9, selisihnya berapa? 2. Angkanya besar yang positif atau yang negatif? Oh, besar yang positif, maka hasilnya positif 2 atau 2 saja. Di sini disebutkan bahwa hasilnya merupakan selisih kedua bilangan dan tandanya mengikuti angka yang lebih besar atau angka yang lebih banyak. Tuh. Nah, coba kalau ini perhatikan. Ke kiri 6, ke kanan berhenti di 6, ke kiri berhenti di 2. Nah, hasilnya berarti 2. Kalimat matematika yang tepat yang mana? Kan gitu ya. Jadi ini negatif 6 karena ke kanan maka ditambah. Ditambah berapa? Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti negatif 6 ditambah 12. Wah, ini ada B dan C. Kemudian ini yang ketiga ke kiri. Nah, ke kiri itu berarti ditambah negatif 4 atau dikurang 4 boleh ya. Ditambah negatif 4 atau dikurang 4. Karena ini ditambah negatif 4 tidak ada, ya berarti dikurang 4. 1, 2, 3, 4. Hasilnya 2. Berarti jawabannya adalah apa? C. Itu ya, paham ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak ini paham. Gampang. Oke, sekarang latihan. Ini. Nah, kalau soal-soal ini kalian latih dengan cara seperti yang Ustaz contohkan tadi. Bagaimana hasilnya? 8 tambah 4. 8 tambah 4 sama dengan berapa? Negatif 8 tambah negatif 4. Ini ya. Ini positif tambah positif. Berarti hasilnya kita lihat hasilnya. Nah, 8 tambah 4, 12. Karena positif tambah positif. Negatif 8 tambah negatif 4. Sama-sama negatif. Digabungkan atau dijumlahkan. Negatif 12. Punya dosa 8 tambah dosa lagi 4. Sama dengan memiliki dosa 12. 8 tambah negatif 4. Ini beda tandanya. Maka kalau beda tanda, positif dengan negatif dicari selisih kedua bilangan ini. Isinya berapa? 4. Angkanya besar yang positif atau yang negatif? Misalnya angka besar yang angka positif, maka hasilnya positif. Sebaliknya yang nomor 4.
Nah, ini besar yang negatif, bukan negatif. 750 ditambah negatif 900, ini tandanya juga berbeda, maka dicari selisihnya. Selisih 900 dengan 750 itu adalah 150. Karena angkanya besar yang negatif, maka hasilnya negatif. Negatif 150. Kemudian negatif 875 ditambah 1250 sama dengan 375. Dari mana 375? Yaitu dari selisih 1250 dengan 875. Karena angkanya besar yang positif, maka hasilnya positif. Kemudian ini ada 3 bilangan. Negatif 22 ditambah negatif 12 ditambah negatif 28. Semuanya negatif, tapi tinggal menggabungkan. Nah, kalau ada soal seperti ini anak-anak, carilah, karena sudah penjumlahan semua dari kiri ke kanan, dari tengah boleh, dari depan boleh ya. Yang paling gampang kan negatif 12 ditambah dulu dengan negatif 28. Pas hasilnya yaitu negatif 40. Negatif 40 ditambah negatif 22, ketemu negatif 62. Kemudian yang nomor 8. Nomor 8 ini penjumlahan dan penjumlahan bilangan yang berbeda tanda. Untuk seperti ini, yang tandanya sama kalian gabung dulu ini. Negatif 20 ditambah negatif 9. Kalau tandanya sama tinggal menggabungkan saja, yaitu negatif 29. Nah, negatif 29. Ini kalau misalkan kita tahap demi tahap, maka ini dulu ya. Ini dulu. Nah, ini dikerjakan dulu ini yang negatif negatif 20 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 29. Ini 17 ya kan, 17 ditambah negatif 29. Nah, 9-nya bagus nih. Nah, sama dengan, kalau sudah seperti ini cari selisihnya karena tandanya beda. Selisihnya berapa? 12. Karena angkanya besar yang negatif, maka hasilnya negatif 12. Gitu. Oke ya. Demikian juga untuk yang nomor 9. Nomor 9 ini caranya bagaimana? Yang negatif dengan yang negatif dulu. Jadi negatif 42 dengan negatif 18 digabungkan dulu. Nah, ini negatif 42 dengan negatif ini digabung dulu. Sehingga diperoleh negatif 60, ya kan? Dari mana negatif 60? Nah, ini negatif 42 ditambah negatif 18 sama dengan negatif 60. Nah, ini 60-nya kita ganti negatif 60, kemudian ditambah 28. Tambah 28. Nah, seperti ini berarti kita cari selisihnya lagi. Selisihnya berapa? 60 dengan 28, selisihnya 32. Karena angkanya besar yang negatif, maka hasilnya negatif 32. Nah. Oke, paham ya? Kemudian untuk yang nomor 10. Yang nomor 10 sama, ini digabung dulu aja ini. Yang ini digabung. Maka ini 10.000-nya tetap, ya kan? 10.000-nya tetap 10.000. Nah, itu ditambah ini negatif dengan negatif, maka negatifnya semakin besar, yaitu 8.000 negatif 8.000. Ini negatif 8.785. Nah, angkanya. Ini ya, negatif 8.785.
Nah, kemudian ini cari selisihnya. Selisihnya berapa? Ya, berarti 10.000 dikurang ini kan. Selisihnya 1.215. Karena angkanya besar yang positif, maka hasilnya positif. Begitu. Apa bisa dipahami? Siap, paham Ustaz? Oke, ya, harus paham. Kalau nggak paham nanti diputar ulang-ulang. Gitu. Ini. Nah, oke. Oke anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai penjumlahan bilangan bulat dulu. Nanti untuk video berikutnya kita akan belajar tentang pengurangannya ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Ini aja sudah 30 menit ya. Oke, gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk yang video yang akan datang tentang pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari anak-anak bisa paham semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa sebelum majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.